Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2023. Ini artinya perjalanan hidup kita bersama Tuhan 3 bulan terakhir di belakang ini, kita tetap boleh merasakan anugerah Tuhan. Ada keadaan situasi di mana kita betul-betul mungkin tidak berdaya, tapi keadilan Tuhan, keseimbangan Tuhan selalu dinyatakan bagi orang yang selalu hidupnya bergantung kepada Tuhan. Seperti lagu tadi ya, Engkaulah kekuatanmu, kekuatan kita, Engkaulah perlindungan kita semua di tempat ini. Nah saudara-saudaraku, harusnya minggu pertama biasanya gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Tetapi mengingat pada nanti hari Jumat kita akan merayakan hari Paskah, yaitu hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan, maka perjamuan Asri Kudus kita geser menjadi hari Jumat bersama dengan hari Jumat Agung. Hari ini kembali saya akan mengajak saudara untuk melihat kembali bagian yang kedua, berjiwa seperti Yesus Kristus. Dalam kitab Filipi, mari saudara-saudara kita buka kitab Filipi pasal yang kedua. Saya akan baca ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini juga tadi sudah kita rilis kembali ya video khotbah yang minggu lalu ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai yang ke-8. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan saya akan baca buat kita semua. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia dan jadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Saudara, kita memasuki Minggu Prapaskah, saudara-saudaraku ya. Hari-hari di mana Tuhan Yesus sedang menuju kepada penderitaan yang akan dialaminya, yang sudah dialaminya 2000 tahun yang lalu. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk benar-benar mengingat peristiwa ini dengan baik, saudaraku ya, dengan utuh. Satu prinsip yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh lepas dari ingatanmu sebagai orang percaya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan menunjukkan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang menyelamatkan kita sebagai umatnya. Amin. Sebagai anak-anak. Ini prinsip penting. Paulus berkata dalam Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Nah saudara-saudaraku, minggu-minggu sengsara ya selalu diidentikan dengan keadaan di mana Yesus sedang menuju kepada jalan salib. Ya, hari Jumat kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, perjalanan Yesus menuju kayu salib, menuju bukit Golgota maksud saya, dengan memikul salib, itu adalah perjalanan yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuliakan Allah Bapa. Saudara lihat, Yesus mati di kayu salib. Allah kemudian meninggikan dia, memuliakan dia, dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Amin. Jadi itulah sebabnya orang percaya
memiliki satu jaminan yang kuat dan kokoh. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Yesus Kristus, nama yang ajaib. Amin, saudara-saudaraku. Minggu lalu, saudara-saudaraku, kalau saudara melihat rilisan YouTube kita pada hari ini, khotbah saya minggu lalu, bahwa yang pertama kita harus bersatu dengan Yesus. Amin. Bersatu dengan Yesus. Supaya kita punya jiwa spirit yang kuat, jiwa petarung. Seperti itu. Kita tidak boleh cengeng hadapi hidup ini. Amin. Jangan. Saya mengajar kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang nonton video khotbah ini, saya mengajarkan kepada saudara, kita jangan cengeng. Haleluya. Nah, saudara-saudara perhatikan, ya, bahwa dua hal. Yang pertama, kita harus bersatu dengan Yesus. Kemudian kita melayani dalam ketulusan dan tanpa kemunafikan, melayani Tuhan dan sesama kita. Nah, saudaraku, perhatikan ini, bahwa ayat-ayat yang tadi telah kita baca adalah ayat-ayat yang saya sudah katakan, ayat-ayat yang benar-benar ayat firman Tuhan itu ayat 5-8 itu ayat-ayat sangat penting secara teologi. Ya, saya katakan kehidupan kita sebagai orang percaya harus bersinergi, berbanding lurus atau satu linier, satu garis lurus dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini saudara-saudaraku ya, kita akan melihat bahwa berjiwa seperti Yesus, kita ini harus apa? Seperti apa? Harus apa? Setelah kelahirannya, perhatikan ini, Yesus harus menuntaskan satu misi besar, yaitu kematian di kayu salib. Ini misi besar, dan misi ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Ya, misi ini tidak mudah, tidak gampang, sulit. Dan anugerahnya, anugerah yang besar, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menuntaskan misi ini, supaya engkau dan saya, dan Bapak Ibu yang menonton video ini, engkau dan saya selamat dari penghukuman. Amin. Kita harus respect, kita harus punya penghormatan kepada Tuhan. Seperti ibadah sekarang, ya, kita datang dengan pakaian rapi, ya, kita datang dengan sudah mandi, bukan, ya kan, dengan bersih. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang untuk memuji Dia. Saya tidak peduli dengan, saya ingin mengumpulkan banyak massa, mengumpulkan banyak orang. Yang terpenting adalah bagaimana setelah kita berkumpul, kita ini dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, nah, pelajaran penting dari peristiwa kematian Tuhan ini harus betul-betul menancap, ya, membekas otak kita, di hati kita, dan mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga apapun yang engkau lakukan dalam hal hidup ini, engkau sadar banget, sadar sekali bahwa aku ada ini cuma karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi tidak boleh sedikit pun di antara kita memiliki jiwa yang cengeng. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Ujian tadi ya, saya sungguh-sungguh menghayati. Engkau kekuatanku. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Oh, haleluya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Saudara, setelah kelahirannya, Yesus harus menuntaskan misi besar, kematian di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Sebelum kita melihat ayat-ayat yang tadi kita baca, kita akan belajar, saya mengajak kita untuk buka dulu kitab Roma. Kitab Roma pasal yang kelima, saudara-saudara. Minggu lalu saya sudah sempat singgung ayat ini, dan saya ingin membaca untuk kita semua. Roma pasal 5 ayat 6-8. Perhatikan ini, dibuka ya, semua sudah dapat. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini dari rumah, saudara juga boleh membuka Alkitab. Perhatikan, saya baca Roma 5 mulai ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, apa? Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang apa? Durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini yang misi besar tadi. Jadi kamu harus tahu ya,
Kita ini adalah orang durhaka, berkhianat kepada Allah, memberontak kepada Tuhan. Ayat 7, belum selesai, sampai ayat 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, saudara-saudaraku, perhatikan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus apa? Telah mati untuk siapa? Untuk kita ketika kita masih katakan amin. Ini saudara harus benar-benar engkau renungkan baik-baik ya. Artinya apa saudaraku? Tanpa kematian Kristus yang sudah ditentukan Allah, kalau Kristus tidak menuruti misi Tuhan ini, misi Allah Bapa, maka celakalah hidup kita saudara-saudara. Seumur hidup kita ada di bawah kuk dosa, kuk perhambaan dosa, beban dosa. Dan kuk itu kemudian diangkat oleh Yesus. Haleluya saudara-saudaraku. Saudara, mari kita kembali kepada kitab Filipi tadi. Apa yang menjadi perenungan penting bagi kita pada hari ini? 3 hal saya bagikan. Yang pertama, mari kita melihat kembali Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya sudah katakan minggu lalu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Itu judul khotbah kita juga. Ayat 6, yang walaupun apa? Dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara perhatikan, yang pertama boleh dicatat ya, diingat baik-baik ini. Berjiwa seperti Yesus artinya melepaskan dan meninggalkan percintaan dunia yang fana ini. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ini, berjiwa seperti Yesus artinya melepaskan dan meninggalkan percintaan dunia yang fana ini. Apa yang ditinggalkan Yesus? Apa? Ayo, apa yang ditinggalkan Yesus? Dia tinggalkan kesetaraan dia dengan Allah. Dia lepaskan rupa Allah. Saudara, dalam kitab Kejadian, manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa seperti Allah. Amin. Serupa dan segambar seperti Allah. Tapi setelah tragedi Taman Eden, ular yang licik itu membohongi dan menipu Hawa dan Adam. Jatuhlah mereka dalam dosa sehingga hilang kemuliaan Tuhan. Saudara tahu, Yesus meninggalkan kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dan ini yang hal tidak mudah, saudara-saudara. Sehingga saya tulis di sini, berjiwa seperti Yesus. Artinya kita rela harus melepaskan dan meninggalkan percintaan dunia yang fana ini. Amin. Tidak ada yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Kalau Yesus sudah meninggalkan rupanya sebagai Allah, mengambil rupa sama seperti manusia yang berdosa, saudara, dia rela loh. Dalam posisi yang hampir sama, kita pun rela meninggalkan dunia ini, melepaskan percintaan dunia. Artinya apa, saudara? Tadi di dalam doa saya katakan, kalau masih ada dalam hati kita, hidup kita, percintaan dunia, dosa-dosa yang kita lakukan apa saja, ya, saya suka ngomong kepada jemaat Tuhan, ya, gereja ini tempat mendidik saudara. Jadi kalau saudara gembala tegur, saya tegur saudara nggak boleh tersinggung. Amin. Saya mengingatkan saudara, lihat hidupmu, apa yang kau masih lakukan di luar sana.
Apa? Perbuatan apa yang kau tahu itu mungkin tidak diperbolehkan dalam gereja, apalagi dalam kebenaran firman Tuhan. Mencuri, betul. Berzina, yes. Mabuk-mabukan, mengotori tubuh kita, ya, rasanya. Tinggalkan. Kalau kamu mau berjiwa seperti Yesus, Bapak Ibu, saya pun demikian. Kesombongan, lepaskan. Tinggalkan. Saudara, mari kita buka Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Ini ayat sangat populer, saudara-saudaraku. Sering kita baca, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mempraktekannya. Yakobus 4 ayat keempat. Saudara, saya baca untuk kita semua. Hai kamu apa? Orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan apa? Dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Bahasa sederhananya begini, saudara. Ya seperti tadi, jangan menjalin hubungan dengan dunia. Maksudnya, jangan hatimu terikat dengan dunia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam dunia ini yang tidak baik, yang tidak bagus, jangan kamu contoh. Sederhananya seperti begitu. Haleluya, saudara-saudaraku. Memang kita berada di dunia yang sekitar kita, lingkungan kita ini punya potensi bisa menghancurkan iman kita. Itulah sebabnya, saudara, selalu saya ingatkan, bersatu dengan Yesus. Minggu lalu kan saya udah katakan, bersatu dengan Yesus. Kita ini kan cuma ranting loh. Ranting. Selama kamu menempel dengan Yesus, kamu pasti kuat. Amin. Kamu masih kuat. Kamu dapat suplai makanan, dapat firman terus. Amin. Ranting itu kemudian akan kuat, berbuah. Betul nggak? Ada suplai. Suplai ini dari mana? Baik dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam, firman Tuhan. Ini kan gambaran kayak tanaman. Dipupuk, betul nggak? Disiram, ya kan? Dirawat. Disirami air, dipupuk. Jadi ada makanan yang diterima. Sama. Saya memberikan firman. Allah melalui hamba Tuhan membagi firman supaya saudara kuat rohani saudara. Pohon itu pun kuat mendapat sinar yang cukup, sinar matahari dalam hal ini, ya kan, betul nggak? Sama, saudara, setelah tantangan yang kuat, setelah iman kita bertumbuh kuat, ada tantangan-tantangan yang kuat akan menghantam kita. Saudara lihat, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Betul nggak? Halo? Saudara tahu, kalau pohon yang berbuah, ya kan? Pernah nggak kamu lempar buah? Ambil batu, lempar buah. Waktu masih kecil kan suka begitu kita dulu ya. Ya? Kenapa? Orang tahu, ini buah manis, ranu. Saudara tahu nggak? Waktu hidupmu berbuah, waktu engkau rela meninggalkan percintaan dunia, banyak orang ingin melempar engkau supaya engkau jauh dari Yesus. Haleluya. Saudara mengerti? Hati-hati. Godaan-godaan yang kuat. Itulah sebabnya Yakobus bilang, kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu sama saya bermusuhan dengan Allah. Saudara boleh tulislah dalam benak saudara. Bersahabat dengan dunia sama dengan bermusuhan dengan Allah. Jangan menjalin hubungan dengan dunia ini. Haleluya. Berteman bolehlah dengan siapapun juga, tapi tidak perlu juga engkau terlalu dekat-dekat dengan teman-teman. Apalagi teman itu tidak memberikan faedah, manfaat kepadamu, ya, yang ada justru merugikan hidupmu. Untuk apa? Ya, kita sudah disibukkan dengan banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan. Yang kerja, ya kan? Jangan dekat dengan teman-teman yang bisa mengganggu imanmu. Haleluya. Ya, jadi yang pertama, berjiwa seperti Yesus, melepaskan dan meninggalkan percintaan dunia yang fana ini, saudara-saudara. Ya, saya terjemahkan dan saya
tafsirkan seperti begitu, ya. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, buat apa sih kita mempertahankan gengsi kita? Mempertahankan kesombongan kita? Untuk apa sih? Mempertahankan ego kita. Tidak ada guna. Nggak ada guna. Alkitab sudah mengatakan, itu jangan jadi milik kita. Itu tuh milik iblis. Amin. Iblis kan ingin supaya kita jadi orang sombong, ya kan? Jadi angkuh, pendendam, penuh kebencian. Itu miliknya iblis, bukan miliknya anak Tuhan. Amin. Nah, itu harus kita lepaskan. Itu bentuk kita melepaskan kecintaan dunia. Yang pertama itu. Yang kedua, mari kita lihat kembali Filipi pasal yang kedua. Saya baca ayat 8. Perhatikan ini ya. Ini dia. Ya, ini ayat yang menurut saya juga luar biasa. Ya, berkaitan dengan memasuki minggu Prapaskah ini, penderitaan Yesus. Perhatikan ayat 8. Saya mau kita baca sama-sama ayat 8 ini. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ingat, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pertama kita mau berkata yuk, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati bagi aku dan bagi kamu semua. Apa yang bisa saya bagikan hari ini untuk ayat ke-8? Perhatikan ini saudaraku. Berjiwa seperti Yesus. Artinya tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkannya. Katakan amin. Berjiwa seperti Yesus. Artinya tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkannya. Gak ada tujuan lain. Amin. Gak ada. Jadi saudaraku, kalau engkau bisa datang beribadah pada hari ini, engkau bukan menyenangkan kami manusia sebagai pendetamu, bukan. Tapi engkau mau menyenangkan hati Allah Bapa yang sudah mengaruniakan anugerah keselamatan itu kepadamu. Saudara ingat, dia mati waktu posisinya sebagai manusia. Kesalahan apa yang dibuat dia, saya mau tanya. Kalau ada orang dihukum mati, divonis oleh hakim, dijatuhi hukuman mati, tentu dengan ada dasar-dasar kesalahan yang dibuat. Itu pun harus melewati dulu proses pengadilan, sidang, betul nggak? Baru kemudian dijatuhkan vonis, betul nggak? Ya. Tapi Yesus, saudara tahu tidak? Mati tanpa mengalami pengadilan. Pengadilan manusia di depan ribuan orang Yahudi yang membenci dia, di hadapan sang raja Pontius Pilatus, pengadilan yang tidak adil. Tapi itulah yang dialami oleh Yesus, yang terjadi pada Yesus. Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat ini dengan kacamata yang bersih, jujur, dan tulus. Bahwa berjiwa seperti Yesus artinya hidup kita hanya untuk menyenangkannya. Amin. Saudara, mari kita buka. Ayo, saya mempersiapkan khotbah ini, saudara jujur. Tapi saya juga meneteskan air mata saya. Ya, saya jujur, saya waktu menyiapkan khotbah ini tidak terasa karena saya merenungkan kebaikan Tuhan. Sampai air mata saya pun menangis. Saya mengurangi air mata dan saya nangis. Betapa Engkau sangat baik kepada aku, Tuhan. Ya, saya benar-benar bisa menghayati kematian Tuhan dalam hidup saya. Bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini bukan hal yang mudah, saudaraku. Tadi kan kita baca kitab Roma kan. Untuk orang yang benar, mungkin ada orang yang mau mati ya. Mungkin ada. Tapi untuk orang yang baik, apalagi untuk kita orang berdosa, siapa yang mau mati? Tapi dia datang untuk mati. Nanti kita baca. Kita buka kitab Ibrani. Saudara, saya ajak kita semua untuk buka kitab Ibrani. Ibrani pasal 9. Sebelum dapat kitab Yakobus ada kitab Ibrani, dan buka Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Haleluya. Mulai ayat 11. Perhatikan saudara-saudaraku ya. Saya ingin mengajar saudara ya, karena ayat 5 sampai 8 Filipi 2 itu ayat yang penting banget secara teologis.
Ya, perhatikan. Judulnya adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Perhatikan. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lama. Ini bicara tentang kematian dia ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam apa? Ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan apa? Dengan membawa darah ini. Saudara perhatikan, saya berhenti sebentar. Saudara ingat kata Petrus dalam 1 Petrus 1. Engkau ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tak bercacat. Sama, ini linear, satu garis, sama. Yesus, ayat firman Tuhan tadi berkata, dia masuk ke dalam tempat kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Perhatikan, saya terus sampai ayat ke-14 ya. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13, perhatikan ini saudaraku ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, ini bicara tentang perjanjian yang lama, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah, ayat ke-14-nya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya apa? Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Saudara, ini dia maksud saya. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara perhatikan. Untuk beribadah kepada Allah yang hidup dalam konteks perjanjian baru, maka kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup dengan diawali apa? Oleh kematian siapa? Kematian Yesus. Halo? Kematian Yesus sebagai persembahan yang menyucikan hati kita. Nah, saudara pegang sebentar Ibrani itu. Saya mau baca apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena poin yang kedua tadi saya katakan tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hatinya. Perhatikan, saudara, saya buka Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Perhatikan ya, saya baca untuk kita semua. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ini dia saudaraku. Nah, kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus. Ada tanda seru di sini. Melalui roh yang abadi, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban yang sempurna. Ini dia. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna. Perhatikan, ini dia, saudara kuliah, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Jadi tujuan kita, saudaraku, hidup ini untuk melayani Allah yang hidup. Amin. Jadi berjiwa seperti Yesus, artinya tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkannya, untuk melayani Dia yang hidup. Pagi tadi kita baca Roma 12, bukan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadat yang sejati. Amin. Saudara, kalau engkau tidak menghormati korban Yesus, percuma. Engkau tidak melayani Tuhan. Jadi untuk melayani Tuhan,
Allah yang hidup yang pertama. Hatimu, jiwamu, otakmu, pikiranmu harus disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus. Artinya kau harus percaya kepada Dia. Haleluya. Maukah kau hidup berjiwa seperti Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan? Haleluya. Jadi satu kehormatan saudara kita bisa ibadah. Jadi waktu kita nyanyi, kita menyembah sebelum firman Tuhan, itu bagikan kita melayani Allah yang hidup. Amin. Dan Tuhan tidak butuh banyak orang, saudara-saudaraku. Dengan sedikit orang pun Tuhan senang. Haleluya. Ya, harus sadar ini. Ada dalam otak kita, pikiran kita, hati kita. Ya, bahwa ibadah yang kita lakukan bukan ibadah yang sekedar biasa-biasa, tapi ibadah itu kita melayani Allah yang hidup. Amin. Yes. Firman ini harus hidup dalam hatimu ya, saudaraku. Jadi kehadiranmu, persiapanmu, aku besok mau ibadah, itu Allah sangat menghargai. Saya katakan dengan Ibu Gembala, mau 1, 2 orang, 3 orang, saya akan persiapkan tempat ini. Karena saya tahu saya melayani Allah yang hidup. Amin. Ibadah ini tidak boleh berhenti kecuali kalau memang Tuhan menghendakinya. Amin. Ya, saudara, kalau kamu ingin berjiwa seperti Yesus, kita baca Filipi tadi. Saya ulangi kembali ayat 8. Saya baca buat kita semua. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, tolong direnungkan ayat firman Tuhan ini ya, setelah engkau di rumah nanti. Setelah engkau selesai menonton video ini, Bapak Ibu, renungkan ayat firman Tuhan ini. Apa tujuan hidupmu? Kalau Yesus, ini tujuan hidup Yesus. Misi besar yang tadi saya katakan. Dia datang untuk mati di kayu salib. Ini misinya. Hidupmu apa sekarang? Tujuan hidupmu apa? Saya mau katakan, letakkan tujuanmu yang paling dasar, yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kalaupun engkau bekerja di tempat apapun, apa pekerjaanmu, apa profesimu, lakukan itu karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkatimu dan hidupmu akan jadi berkah. Nah itu yang ketiga. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Kita melihat kembali Filipi pasal 2. Ya, kita baca ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Perhatikan. Yang pertama kan, berjiwa seperti Yesus artinya melepaskan dan meninggalkan percintaan dunia yang fana ini. Yang kedua, berjiwa seperti Yesus artinya tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkannya. Nah yang ketiga, saudara, ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya. Sebabnya apa? Sebab dari kematian Yesus tadi ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala, kita baca 2-3, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saudara, yang ketiga, tulis ini, boleh kembali tulis. Perhatikan yang ketiga, kematian yang membawa kehidupan. Kematian yang membawa kehidupan. Artinya, hidupmu dan hidupku harus menjadi saksi Kristus. Saudara, ternyata yang Ibani tadi bilang, persembahan yang suci, persembahan yang harum, yang menyenangkan Tuhan adalah kematian anaknya di atas kayu salib. Dan kematian anaknya di kayu salib ini disenangkan oleh Allah Bapa, sehingga Allah Bapa meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di atas nama Yesus tidak ada lagi nama yang lain. Amin. Gak ada lagi. Yang ketiga, tulis ini tadi ya, kematian yang membawa kehidupan. Artinya hidup yang menjadi saksi Kristus. Nah saudara,
Saya ajak kita semua untuk melihat Yohanes pasal 12. Buka dulu Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 sudah dapat? Sudah dapat belum? Yohanes 12 ayat 32. Perhatikan ya, tolong dilihat baik-baik. Saya akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Perhatikan. Mulai ayat 32. Dan aku, kalau kita lihat judulnya aja, Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 32 ya. Dan aku, Yesus ini ngomong, apabila aku ditinggikan dari bumi, apa? Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Mengertikah engkau? Dengan cara Yesus di atas kayu salib, maka banyak orang akan datang kepada Yesus. Nah, untuk mengerti ini, kita baca lagi dulu ya ayatnya. Yohanes 12. Tolong buka kembali Yohanes 12 ya. Perhatikan. Ayat 23 mulai. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus mati, dia bilang anak manusia dimuliakan. Sama, Allah Bapa pun memuliakan dia. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, kita baca, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mengertikah saudara sampai di sini? Halo? Artinya, kematian Yesus, kematian yang membawa kehidupan bagi banyak orang. Amin. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka yang terjadi adalah kematian miliaran manusia dalam neraka kekal. Jiwa-jiwa terhilang. Halo, saudara-saudaraku, artinya hidupmu dan hidupku harus menjadi saksi Kristus. Yesus bilang tadi, kalau aku ditinggikan dari bumi, lah salib itu kan ditinggikan dari bumi, jadi kan salib. Jadi dia mati antara langit dan bumi. Betul nggak? Antara langit dan bumi dia mati. Disalib. Waktu dia ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bagaimana caranya? Dia mati. Amin. Saudara, hidupmu harus jadi saksi Kristus. Ya. Hidupmu harus ada kematian dulu dalam hidupmu. Bagaimana orang mau tertarik kepada Kristen, kepada gereja, kepada Yesus, kalau hidupmu tidak menampilkan Kristus dalam hidupmu? Yesus sudah bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yesus bicara tentang pengampunan. Yesus bicara tentang surga dan neraka. Yesus bicara tentang jangan mencintai dunia, jangan memiliki kepercintaan dengan dunia, jangan ego hidupmu, jangan pelit hidupmu, jangan menyimpan benci dan dendam. Amin. Bagaimana orang datang kepada Tuhan kalau hidup kita pun sama seperti orang yang tidak mengenal Yesus? Mengertikah saudara sampai di sini? Haleluya. Saudara, selamat merayakan Paskah. Ya. Saya mempersiapkan khotbah ini, saudara-saudaraku, sampai meneteskan air mata saya. Tuhan, hidupku masih banyak yang harus dibereskan. Selama ini aku bukan meninggikan nama-Mu. Seringkali aku hanya meninggikan nama-Ku sendiri. Aku tidak mempopulerkan Yesus dalam hidupku. Yang aku populerkan kehidupanku sendiri. Saudara, saya teringat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir. Mari kita bangkit diri.
Dan kita baca ayat firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Haleluya Tuhan, berikan kami hidup yang sama berjiwa seperti ini Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes pasal 19 ayat 30. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggalkan. Saudara, Yesus sudah selesai dengan hidupnya. Bukan saja dia selesai mati di kayu salib, karena setelah itu dia akan bangkit. Tapi dia selesai mengajarkan saya dan saudara. Tetap berdiri saudaraku. Sudahkah engkau selesai dengan hidup? Masih adakah kebencian-kebencian yang kau simpan? Masihkah ada akar pahit? Sifat-sifat tamak, serakah, haus akan pujian manusia? Yesus sudah selesai. Kita harus selesai. Amin. Selesai dengan dunia ini. Kita berjalan dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyambut merayakan Paskah. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa harapan akan hidup kekal bagi kita pengikutnya. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup.